Pada pembahasan sebelumnya terkait dengan elemen wawancara, kita mengenal bahwa dari 4 elemen wawancara yang menjadi karakteristik yaitu pertanyaan. Jadi salah satu unsur penting dalam wawancara tentunya adalah pertanyaan. Bagaimana sebuah informasi bisa didapatkan secara utuh bila kita tidak mengajukan pertanyaan, karena di dalam sebuah wawancara tentu ada proses tanya dan jawab. Nah, seorang interviewer dituntut untuk jeli dalam menggali informasi. Dan penggalian informasi ini tentunya dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pertanyaan apa yang interviewer lakukan, ajukan, sehingga mampu mengungkapkan tujuan dari wawancara. Nah, Stewart and Cass mengungkapkan bahwa setiap pertanyaan memiliki 3 karakteristik, yaitu pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup. Ada juga pertanyaan primer, pertanyaan utama, atau pertanyaan sambungan. Jadi bukan pertanyaan utama, dia merupakan probing. Dan yang ketiga adalah pertanyaan netral atau pertanyaan yang mengarahkan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terbuka atau tertutup. Nah, pertanyaan terbuka atau tertutup di sini memiliki variasi dalam informasi yang dikumpulkan dan memiliki derajat kontrol dari pewawancara serta jumlah informasi yang dihasilkan antara terbuka dan tertutup itu bisa berupa satu kata hingga pada deskripsi yang panjang. Nah, pada ciri wawancara terbuka, pertanyaan terbuka ini memiliki variasi dalam derajat keterbukaan dari sebuah topik, di mana interviewee memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah maupun jenis informasi apa yang disampaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka ini bersifat lebih umum dan mendorong, lebih terbuka dan mendorong interviewee untuk menceritakan, mengemukakan sesuatu hal secara bebas. Contohnya pada pertanyaan terbuka ini, ceritakan tentang misi perjalanan Anda mengelilingi dunia. Pertanyaan terbuka ini mendorong interviewee untuk menceritakan secara bebas, untuk memberikan informasi atau memberikan deskripsi secara panjang. Berbeda dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini sangat fokus dan responden tidak bisa secara bebas menentukan jenis maupun jumlah informasi apa yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, apakah Anda tidak menyetujui aksi yang dilakukan kelompok itu? Jenis pertanyaan seperti ini mendorong interviewee untuk menjawab apakah Anda tidak menyetujui, berarti jawabannya ya atau tidak. Ya, saya tidak setuju, atau saya tidak menyetujui. Ya, saya tidak menyetujui aksi tersebut, gitu ya. Jadi pertanyaan tertutup ini sangat fokus dan kemudian sangat dibatasi karena interviewee sudah diberikan pertanyaan yang memang isinya adalah hanya berupa sebuah statement singkat. Nah, di dalam pertanyaan tertutup juga ada yang disebut dengan tertutup bipolar. Apa itu pertanyaan tertutup yang memiliki sifat bipolar? Karena pertanyaan tersebut membatasi pilihan respon untuk 2 kutub. Kalau dalam contoh ini, apakah Anda suka atau tidak suka dengan berita tersebut? Jadi bipolar, ada 2 kutub, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Itu juga bisa digunakan dalam ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang sifatnya bipolar. Karakteristik yang kedua adalah apakah pertanyaan itu adalah pertanyaan utama, yaitu pertanyaan primer atau probing. Nah, pertanyaan utama atau pertanyaan primer adalah pertanyaan yang tentunya relevan berkaitan dengan topik yang kita ajukan, yang menjadi tujuan dari sebuah penggalian informasi dalam wawancara. Berbeda dengan pertanyaan probing. Pertanyaan probing ini adalah pertanyaan lanjutan sebagai usaha untuk menemukan informasi tambahan ketika
pertanyaan primer yang telah diajukan namun belum memberikan informasi yang lengkap. Jadi interviewee belum memberikan informasi yang lengkap, masih terpotong sehingga perlu kita melakukan yang namanya probing. Nah, di dalam probing kita mengenal beberapa jenis-jenis probing. Yang disebut dengan pertama adalah silent probe. Jadi terkadang bentuk silent probe ini adalah probing dengan bentuk diam ya. Jadi kadangkala kita untuk menggali respon atau jawaban, kelanjutan jawaban dari seorang interviewee, kadangkala seorang interviewer juga perlu melakukan silent probe. Tapi ingat bahwa probing dengan cara diam ini sebaiknya diikuti dengan teknik nonverbal yang tepat seperti kontak mata, anggukan kepala sehingga membuat responden untuk mau melanjutkan jawabannya. Itu silent probe. Ada lagi yang disebut nudging probe. Nudging probe ini adalah probing yang mendorong jadi probing ini dilakukan ketika silent probe tadi gagal. Jadi kita bisa tambahi dengan sebuah ucapan-ucapan verbal atau kata-kata yang mendorong responden untuk melanjutkan jawabannya. Misalnya, contohnya seperti ini. Lalu, gitu ya. Ya, jadi, gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari nudging probes. Jadi kata-kata singkat yang kemudian mendorong responden untuk melanjutkan jawabannya. Ada lagi yang disebut dengan clearinghouse probe. Clearinghouse probe ini merupakan tindak lanjut untuk menemukan apakah serangkaian pertanyaan yang diajukan dapat mengungkapkan hal penting dalam suatu topik. Jadi ini tuh kayak biasanya digunakan clearinghouse ini pada pertanyaan-pertanyaan, pada wawancara-wawancara rekrutmen begitu ya. Apakah ada hal yang belum saya ketahui mengenai keahlian Anda, atau apakah ada hal yang belum saya ketahui mengenai pengalaman pekerjaan Anda sebelum saya mengakhiri wawancara ini, gitu. Jadi kita menanyakan kembali, ini namanya clearinghouse probing. Kita menanyakan kembali apakah ada hal yang perlu diketahui untuk melengkapi informasi. Clearinghouse probing. Ada juga yang disebut dengan informational probes. Ini digunakan untuk menemukan informasi tambahan atau penjelasan. Jadi, katakan mengapa Anda berpikir bahwa pihak lawan berbuat curang. Jadi, informational probe ini kita lakukan ketika kita ingin melanjutkan statement yang dikatakan oleh interviewee. Maka kita membutuhkan informasi tambahan mengapa interviewee mengatakan hal yang demikian. Ini yang disebut dengan informational probes. Nah, ada lagi yang namanya restatement probes. Restatement probes ini adalah mengulang pertanyaan yang disertai penekanan intonasi. Restatement probes ini dilakukan ketika kita belum mendapatkan interviewer belum mendapatkan jawaban lengkap. Jadi terkadang dalam sebuah wawancara interviewee kemudian loncat pada topik yang lain, ya, sehingga kita perlu untuk mengulang pertanyaan dalam bentuk entah itu sebagian atau keseluruhan pertanyaan yang disertai dengan penekanan vokal untuk menarik perhatian kembali. Menarik lagi kembali untuk agar si interviewee menjawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan, bukan lompat pada hal yang lain. Itu adalah restatement probe. Nah, ada juga yang disebut dengan reflective probe. Ini digunakan untuk mengklarifikasi atau memverifikasi jawaban yang diterima dari responden. Kita memverifikasi, benarkah itu yang Anda rasakan? Gitu ya. Benarkah Anda tidak setuju? Tuh. Kalau kelihatan di sini memang agak sedikit ada pertanyaan
tertutupnya ya, benarkah itu yang Anda rasakan? Nah, kita bisa melakukan verifikasi dengan reflective probes ini. Ada lagi yang disebut dengan, setelah reflektif ada lagi yang disebut dengan mirror probes. Nah, mirror probes ini kita tidak hanya mencerminkan jawaban yang diterima, tetapi juga merangkum serangkaian atau susunan jawaban untuk memastikan pemahaman yang akurat. Itu tadi pertanyaan primer atau pertanyaan probing. Yang ketiga adalah karakteristik pertanyaan netral atau pertanyaan mengarahkan. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan dalam sebuah wawancara. Hendaknya dalam sebuah wawancara, seorang interviewer menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang netral dan tidak mengarahkan atau yang biasa kita sebut dengan leading question, tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Pertanyaan netral adalah pertanyaan yang mendorong responden untuk mengemukakan jawaban secara jujur tanpa adanya arah tertentu dan tekanan. Misalnya, bagaimana perasaan Anda tentang snorkeling? Ini pertanyaan terbuka yang juga sifatnya netral, ya. Jadi mendorong interviewee untuk mengemukakan jawabannya secara netral. Berbeda dengan pertanyaan mengarahkan atau leading question ini. Leading question ini misalnya, nampaknya Anda menyukai snorkeling ya? Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan yang mengarahkan. Sepertinya Anda tidak suka ya, gitu ya. Jadi kita sudah melakukan penekanan. Ini adalah bentuk dari pertanyaan mengarahkan. Sekali lagi bahwa dalam sebuah wawancara, seorang interviewer hendaknya tidak menggunakan leading question.